Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Teresa Tri Alia Mataus dengan NIM 23011400064. Saya adalah mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang telah dipresentasikan, yaitu sejarah budaya lahan kering kepulauan dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Nah, adapun topik yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian kebudayaan dan budaya, yang kedua, corak lahan kering di wilayah Nusa Tenggara Timur dan pengaruhnya terhadap budaya lahan kering, dan yang ketiga, keterkaitan budaya masyarakat lahan kering dengan sistem mata pencaharian. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian kebudayaan dan budaya. Nah, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi dan daya. Budi yang berarti budi atau akal atau pikiran, sedangkan daya yaitu usaha atau ikhtiar. Nah, dalam bahasa Inggris dikenal dengan culture atau budaya, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin colare yang artinya mengelola atau mengerjakan tanah atau bertani. Nah, wujud budaya suatu bangsa itu dapat berupa yang pertama itu wujud abstrak, yaitu sistem gagasan yang dimana tidak dapat diraba karena ada dalam pikiran setiap masyarakatnya. Nah, yang kedua itu bentuk tindakan, yaitu bersifat konkret yang dapat dilihat. Contohnya itu cara petani mengelola lahan dan sawah, cara beternak dan lain-lain. Dan yang ketiga itu bentuk hasil karya, yang dimana bersifat konkret sehingga dapat dilihat dan diraba. Contohnya itu seperti pengerjaan tenun ikat yang menghasilkan kain dengan berbagai motif, yaitu seperti motif flora, fauna, dan manusia. Dan juga ada berbagai peralatan dapur, peralatan untuk bertani, beternak, dan berburu atau menangkap ikan, dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk pada materi yang kedua, yaitu corak lahan kering di wilayah NTT atau Nusa Tenggara Timur dan pengaruhnya terhadap budaya lahan kering. Nah, jadi istilah lahan kering secara umum dikaitkan dengan lahan tanpa pengairan. Lahan kering dalam pengertian tersebut secara klimatologis berada di zona agroklimat basah. Nah, batasan lahan kering yang dimaksudkan adalah lahan tanpa pengairan di area yang tidak pernah jenuh oleh air secara permanen sepanjang musim. Nah, daerah demikian pada umumnya terdapat pada daerah yang curah hujannya relatif rendah, di mana curah hujannya itu relatif rendah. Lahan kering di Nusa Tenggara Timur tersebar di Timor Barat, Sumba, Alor, Sabu, dan Flores. Nah, kondisi klimatologis dan geografis tersebut sangat memberi warna pada pola kehidupan pola kehidupan dan perilaku bagi masyarakatnya, terutama pada aktivitas pertanian, peternakan yang sebagai mata pencarian sebagian besar penduduknya, yaitu penduduk di Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Yang berikutnya, materi yang ketiga, keterkaitan budaya masyarakat lahan kering dengan sistem mata pencaharian. Nah, kondisi lingkungan dan lahan kering yang bercirikan kekeringan yang membawa resiko kegagalan panen itu harus selalu diperhitungkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah budaya yang bertumpu pada pertanian. Di sini menurut Northolt, antara agama atau kepercayaan dan sistem pertanian serta sistem politik pada masyarakat Atoin atau Timor itu ada saling keterkaitan yang erat, yang dimana sebagai salah satu contoh pada saat mereka telah merayakan panen atau pada saat panen berlangsung itu mereka melakukan upacara-upacara adat atau ritual-ritual adat, seperti contoh mereka mempersembahkan kepada leluhur-leluhur. Itu menjadi salah satu
adat atau tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka. Nah, jika kita lihat mata pencarian hidup yang paling utama dari masyarakat lahan kering di Nusa Tenggara Timur adalah bertani. Nah, dalam kehidupan bertani ini terdapat dua sumber kehidupan. Dua sumber kehidupan yakni usaha tani lahan kering dan beternak. Nah, selain bertani dan beternak, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai juga itu memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Contohnya itu menangkap ikan, kerang, kepiting, rumput laut, serta berbagai biota laut. Lalu selanjutnya kita lihat pada bagaimana budaya lokal dapat memainkan peran penting dalam pariwisata. Nah, budaya lokal dapat menjadi peran kunci dalam pariwisata Nusa Tenggara Timur itu sebagai salah satu contohnya itu di Labuan Bajo. Nah, di mana Labuan Bajo sampai saat ini menjadi pariwisata go internasional. Di sini masyarakat Nusa Tenggara Timur dapat memamerkan hasil budaya mereka seperti tenun hasil mereka dan lain sebagainya untuk menarik wisatawan untuk berkunjung di Labuan Bajo. Untuk selanjutnya kita lihat pengaruh modernisasi dan perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur dapat mempengaruhi corak lahan kering, budaya dan kehidupan masyarakat lokal. Nah, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi pertanian dapat mengubah pemanfaatan lahan yang dimana mengarah pada konversi lahan kering untuk proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan lainnya. Nah, hal ini dapat berdampak pada hilangnya habitat alami dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Nah, perubahan ini juga dapat mempengaruhi budaya lokal dengan menggeser tradisi pertanian yang telah ada selama bertahun-tahun. Nah, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya dapat menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi dan nilai-nilai lokal. Kemudian kita lihat mengapa wilayah NTT itu atau Nusa Tenggara Timur itu didominasi oleh corak lahan kering. Nah, serta strategi apa yang harus dilakukan setiap masyarakat terkhususnya yang bermata pencarian sebagai petani dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, kita lihat mengapa didominasi oleh lahan kering. Nah, karena NTT itu didominasi oleh corak lahan kering itu karena faktor iklim dan topografi. Kita lihat bagaimana iklim dan kondisi topografi di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Nah, curah hujan juga dapat mempengaruhi yang dimana curah hujan yang rendah dan tanah yang kurang subur mempengaruhi jenis pertanian yang dapat dilakukan di wilayah NTT ini. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut atau tantangan yang ada, masyarakat terutama petani dapat mengadopsi strategi konservasi air, diversifikasi tanaman yang tahan kekeringan, dan kemudian penerapan praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Kemudian peningkatan infrastruktur irigasi, pelatihan pertanian, dan penggunaan teknologi modern yang juga dapat membantu peningkatan produktivitas di lingkungan yang cenderung kering. Jadi hal itu dapat menjadi strategi dari para petani untuk melihat bagaimana kondisi NTT sehingga mereka bisa melakukan pertanian mereka dengan baik. Jadi sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat dipahami dengan baik. Sekian dari saya dan terima kasih.